Manajemen Persis Solo pada hari Selasa secara resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Bosnia, Milomir Seslia. Milo pun menjadi pelatih keempat yang turun dari jabatannya di Liga 1 musim kali ini. Milomir Seslia memang sedang diistirahatkan Persis sejak 25 September lalu menyusul hasil minor Laskar Sambernyawa di 6 laga awal Liga 1. Milo hanya mampu memberikan 1 kemenangan, sekali imbang dan 4 kali kalah. Setelah resmi mengakhiri kerjasamanya dengan Milo, manajemen Persis tidak terburu-buru dalam menunjuk pelatih baru. Selanjutnya Persis masih akan ditangani Yogi Nugraha sebagai pelatih sementara. Selain itu, PSBS Biak juga sudah kembali berlatih setelah menjalani istirahat beberapa hari di masa jeda kompetisi. Tim berjuluk Badai Pasifik ini langsung memantapkan fisik para pemain. Setelah menjalani libur selama sepekan, PSBS Biak kembali mengumpulkan pemainnya di Bali untuk berlatih. Setelah memecat Juan Snyder, PSBS kini dilatih oleh duet Guillermo Samso dan Eli Aiboy. Memilih lokasi di Pantai Kuta, para pemain diberi menu latihan fisik intensitas tinggi yang berlangsung selama 1 jam. Pentingnya karena kita setelah beberapa hari libur, kita harus kembalikan seperti awal, kerja keras dan dapat Usai jeda kompetisi, PSBS akan melanjutkan jadwal pertandingan mereka menghadapi sesama tim promosi Semen Padang. Sebelumnya, Badai Pasifik meraih hasil positif dengan menang 1-0 atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Lovers pemain Persebaya Surabaya Muhammad Hidayat mulai pulih dari cedera lutut dan telah bergabung dalam sesi latihan. Namun pemain berposisi gelandang ini masih latihan terpisah di bawah pengawasan tim dokter dan fisioterapi. Lama menghilang dan absen membela Persebaya Surabaya karena cedera lutut, Muhammad Hidayat akhirnya kembali bergabung bersama tim. Meski telah bergabung latihan, pemain berposisi gelandang ini masih harus latihan terpisah. Pemain berusia 28 tahun ini berlatih di bawah pengawasan tim dokter dan fisioterapi. Hidayat mengalami cedera lutut akhir musim lalu hingga harus menjalani operasi di bulan April 2024. Menurut pelatih Paul Munster, masih butuh waktu untuk Hidayat bisa kembali bermain di Liga 1. Saat ini pemulihan cedera dan fisik harus dijalani pemain asal Bontang ini agar sembuh 100% dari cedera. It's taken time. We need to be careful with him. It's a specific injury, but this month he will be interacting now with the team. But still, now he's with the doctor now, working on some things with his knee. But the next Dua Tiga hari, he will be slowly integrating with the team. Because we have to be careful with him. M. Hidayat menjadi salah satu pemain terlama yang masih membela Persebaya Surabaya sejak Liga 2 tahun 2017 silam. Kehadiran M. Hidayat akan semakin memperkuat lini tengah tim Bajul Ijo di kompetisi Liga 1. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Ke informasi lainnya, Sport Lovers, jeblok di 4 pertandingan membuat Persija tak punya pilihan selain mengevaluasi permainan mereka selama jeda kompetisi yang cukup lama. Hasil ini membuat Persija tertahan di papan tengah klasemen dengan koleksi 9 poin. Carlos Pena akhirnya mengakui bahwa musim ini berjalan cukup berat untuk Persija. Di 4 pertandingan, Persija menelan hasil tak memuaskan dengan 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Padahal Persija bisa tampil meyakinkan di 3 pertandingan awal musim ini dengan mengalahkan Barito Putra dan Persis. Diakui Pena, sejatinya Persija bisa saja menang jika memiliki akurasi finishing yang lebih baik. Para pemain dinilai terlalu banyak menyia-nyiakan peluang di depan gawang. Inilah yang harus diperbaiki dan jadi bahan evaluasi untuk tim pelatih. Sejak pertandingan terakhir melawan PSM Makassar pada 29 September, Macan Kemayoran punya waktu 17 hari untuk berbenah. Periode ini harus maksimal digunakan Persija karena PSIS Semarang sudah menunggu pada 17 Oktober nanti. Hasil jeblok Persija dalam 4 laga membuat Macan Kemayoran tertahan di papan tengah dengan koleksi poin 9. Persija pun berada di peringkat 8 di klasemen sementara. Pena berjanji akan memperbaiki permainan timnya meski tak mudah. Pena berharap bisa meraih kemenangan setelah masa jeda ini. Jika tidak, posisi Pena pun tampaknya akan mulai panas di kursi pelatih Macan Kemayoran.
Penjaga gawang timnas asal FC Dallas Martin Paes tiba di Bahrain pada Selasa siang waktu setempat. Paes langsung bertemu dengan 26 punggawa timnas di hotel. Kedatangan Paes di Bahrain melengkapi 26 pemain yang sudah lebih dulu tiba. Martin Paes menjadi pemain terakhir yang bergabung timnas jelang lawan Bahrain. Usai tiba, kondisi cedera Martin Paes akan diperiksa tim dokter untuk menentukan apakah Paes bisa diturunkan lawan Bahrain atau tidak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sport Pagi. Sport Lovers, dari persiapan timnas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Bahrain, 26 pemain sudah bergabung dan berlatih bersama pada latihan kedua yang digelar Senin malam waktu setempat. Skuad timnas hampir lengkap saat menjalani latihan kedua Senin malam. 26 dari 27 pemain sudah berlatih, termasuk 2 pemain diaspora yang baru, Eliano Reinders dan Mace Huers. Sementara satu-satunya pemain yang belum hadir, Martin Paes, baru saja tiba Selasa siang dan akan mengikuti latihan di sesi berikutnya. Secara umum, manajer timnas Sumarji menyebut para pemain dalam kondisi fit. Tidak ada gangguan cedera serius sehingga diharapkan mampu tampil maksimal pada pertandingan kontra Bahrain Kamis malam. Alhamdulillah kalau keseluruhan tim kondisinya sangat baik. Ini juga boleh dikatakan latihan kedua, tetapi ini paling lengkap karena sudah 26 pemain yang hadir. Kalau kemarin baru 15 yang hadir. Kita lihat semuanya kondisinya riang, kondisinya semua gembira. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera. Semua bisa ditangani tim, dokter, tim terapi, PSSI dengan sangat baik dan support dari Ketua Umum kepada kita semua yang berada di sini, di tim, itu sangat luar biasa, sehingga harapannya tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil all out, bisa membawa poin untuk bangsa dan negara kita. Stadion Nasional Bahrain memiliki kapasitas 35.000 penonton. Untuk pendukung timnas Indonesia disediakan 2.000 tiket reguler dan 200 tiket VIP. Hingga Selasa malam, tiket untuk pendukung timnas sudah hampir sold out. Tidak hanya WNI yang berada di Bahrain, WNI yang berada di Qatar dan Arab Saudi juga akan hadir langsung ke Bahrain menyaksikan laga J.I. Jazz dan kawan-kawan. Oke, untuk tiket sendiri kita mendapatkan kuota sebanyak 2.000 tiket untuk yang reguler dan 200 tiket untuk VIP. Dan sejauh ini kita sudah menjual sebanyak 1.600-an tiket, yang dimana tiket tersebut kita sudah distribusikan ke beberapa teman-teman kita yang ada di Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Kuwait, Garuda Oman, dan Garuda UAE, serta Garuda Bahrain sendiri. Sejauh ini kita masih menjual tiket, jadi untuk warga negara Indonesia yang masih mencari tiket dan mau membeli tiket, boleh langsung ke kantor Bahrain Football Association yang ada di Rifa. Namun kini, sejarah kelam telah berlalu. Timnas Indonesia era saat ini berbeda. Di bawah pelatih Sinteyong, timnas berjanji akan memberikan perlawanan terbaik pada Bahrain dengan target bisa mencuri poin di kandang Dilmun Warrior. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Indonesia lawan Bahrain menjadi penting bagi skuad Garuda untuk meraih poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, sekaligus menghapus kenangan buruk saat kalah 10-0 di kandang Bahrain. Apakah dua hal ini jadi beban bagi para pemain? Kita tanyakan pada penguasa sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Bung Wesley, 26 Martin Paes akan tiba hari ini. 27 lengkap. Bagaimana? Kita bahas soal peta kekuatan Bahrain. Bagaimana Anda melihat peta kekuatan Bahrain saat ini? Kita keluar dulu dari sejarah kelam 2012 tadi ya, bahwa sebenarnya kita dan Bahrain juga bisa dibilang seimbang. Kita bisa, kalau kalah pun ya kalah tipis lah. Kita bisa mengalahkan Bahrain ketika kita menjadi tuan rumah Piala Asia lewat gol Bambang Pamungkas, lewat gol Budi Sudarsono dulu, dengan Ivan Kolev sebagai pelatihnya. Itu menunjukkan bahwa kita menang 2-1 itu menunjukkan kita mampu kok, selama kita memang benar-benar dalam kondisi terbaik. Nah, ketika diungkit-ungkit kekalahan terbesar 0-10 timnya Aji Santoso ketika itu, saya mengatakan bahwa era 2012 itu era kekelaman sepak bola Indonesia dengan
perpecahan kita. Jadi kalau dibandingkan kekuatan tadi pertanyaan Mas Ibrahim, kita nggak perlu takut. Yang kita waspadai adalah faktor non teknis yang akan menjadi kendala dan itu mungkin sudah saya prediksi akan mengganggu tim nasional kita persiapan sebelum Seperti di lapangan apa maupun faktor di non lapangan. teknis yang menurut Anda tadi bisa jadi kendala bagi timnas? Apa saja kira-kira? Pertama pancingan di lapangan ya, saya tidak bicara non teknis yang di luar lapangan, biasanya nanti ada saja, nanti kita tunggulah Pak Marji laporannya. Tapi yang di lapangan kita lihat nanti bagaimana pancingan emosi, pelanggaran gitu, dan kemudian kalau nanti misalkan kita dipancing emosi dengan drama-drama mereka ketika Australia terkena pancingan drama-drama pemain Bahrain di lapangan, ini yang tidak boleh berdampak kepada permainan yang disiapkan oleh Sintayong dan tim pelatihnya. Ini katanya soal provokasi ya. Jadi soal provokasi sudah dianalisa oleh tim dari timnas sendiri. Artinya ini akan efektif ya untuk mengatasi soal teknis di lapangan ini. Secara permainan sekarang semua orang melihat Indonesia dengan wajah barunya, dengan permainannya yang mengejutkan, dan saya katakan setiap kali tim nasional kita ya Sintayong turun, saya menunggu kejutannya di starting lineup dan kejutan gaya bermain tim nasional. Ini Bahrain pasti sudah mengantisipasi. Yang memang mereka mau ganggu adalah jangan sampai Indonesia menemukan nih ritme permainan yang diinginkan, lalu kemudian gaya bermain yang kita munculkan, apalagi ketika babak pertama melawan Arab Saudi, itu sangat dikhawatirkan oleh Bahrain tentu saja, karena gaya bermain Arab Saudi, Bahrain kan tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan kalau kita kemarin melawan Australia. Jadi ini sudah pasti diwaspadai oleh Bahrain. Kejutan seperti apa kira-kira nih prediksi yang akan ditampilkan oleh anak asuh Sintayong? Hadirnya Miss dan juga Eliano, kemudian juga Martin Paes hadir hari ini nih. Iya, kita kan berharap ada ya penambahan kekuatan dengan kehadiran Miss Hilgers, kemudian Eliano Reinders ini apakah memperkuat dari awal atau kan nanti sebagai pengganti yang mengejutkan. Tapi kalau Martin Paes, saya berharap kondisi Martin Paes dalam kondisi prima, sehingga situasi pertahanan kita yang kita perlihatkan sejak Martin Paes bermain itu bisa membantu ketenangan para pemain kita membangun serangan. Yakin di belakang, pemain-pemain belakang kita terlepas tidak ada Justin Hubner, tapi pemain belakang kita bisa bermain tenang. Saya sih berharap kita harus dapat poin pulang dari Bahrain kalau tidak terpancing oleh provokasi-provokasi di lapangan. Peluangnya bagaimana, mengingat kita agak sulit untuk bisa menang lawan tim dari Timur Tengah. Peringkat FIFA juga terpaut cukup jauh dengan Bahrain. Ini peluangnya bagaimana? Ya. Mengacu ke sejarah, saya melupakan sejarah sebelumnya. Dengan era sekarang ini kita melihat Bahrain menang 1-0, oke, di Australia dengan gol bunuh diri, kemudian kalah 0-5 dari Jepang. Dengan gaya bermain yang mereka perlihatkan, kalau kita bermain seperti menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia, dan kita menyerang ketika menghadapi Arab Saudi babak pertama, kita bisa pulang bawa poin ini, Mas Ibrahim. Oke, terima kasih untuk ulasannya Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola dalam program Kompas Petang sore hari ini.